Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat dan kreatif. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal cerita yang berkaitan dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kata kunci pada soal KPK biasanya menanyakan tentang waktu seperti menunjukkan jam, hari, dan tanggal, yaitu bulan Juli, jam 9, dan seterusnya. Kemudian ada kata setiap, sekali, bersamaan, bersama-sama lagi, atau bersama-sama. Untuk soal pertama, Udin menabung setiap 4 hari dan Beni menabung setiap 6 hari. Jika pertama kali mereka menabung bersama-sama tanggal 4 Oktober 2021, pada tanggal berapa lagi mereka menabung bersama-sama untuk yang kedua kalinya? Di sini ada kata kunci setiap ya, sehingga kita tetap mencari KPK dari 4 dan 6. Ibu akan menguraikan caranya dengan menguraikan kelipatannya 4 dan 6, yaitu mencari perkalian dari masing-masing. Perkalian 4 dan 6 bisa kalian lihat berikut. Lalu dapat kita peroleh KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. Kemudian untuk pertemuan kedua kali, maka kita gunakan rumus KPK ditambah tanggal mulai, yaitu 12 ditambah 4 Oktober sama dengan 16 Oktober 2021. 16 Oktober ini adalah tanggal yang masih memungkinkan ada pada bulan tersebut. Jadi, mereka bertemu untuk kedua kalinya adalah tanggal 16 Oktober 2021. Contoh kedua, Siti pergi ke perpustakaan setiap 5 hari. Dayu pergi ke perpustakaan setiap 8 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama pada 5 April 2021, kapan mereka kembali ke perpustakaan bersama-sama? Di sini kita tetap mencari KPK dari 5 dan 8. Ibu menggunakan cara kelipatannya ya, yaitu 5 dan 8 ibu cari masing-masing kelipatannya. Lalu ditemukan KPK-nya adalah 40. Ada 2 cara untuk memproses KPK-nya kembali. Cara pertama, jika KPK ditambah tanggal mulai, KPK-nya 40, tanggal mulainya adalah 5 April, akan menghasilkan angka 45. Nah, 45 April ini tidak ada dalam penanggalan bulan April, sehingga kita akan mencarinya dengan cara sisa di bulan April. 1 bulan April itu ada 30 hari, mulainya 5 hari, sehingga sisanya adalah 30 dikurang 5 sama dengan 25 hari. Nah, untuk pertemuan keduanya menggunakan rumus KPK dikurang sisa. Ingat, penggunaan rumus KPK dikurang sisa jika penggunaan rumus pertama, yaitu KPK ditambah tanggal mulai, tidak menghasilkan angka yang melebihi di bulan tersebut, sehingga akan menggunakan kembali rumus berikutnya, yaitu KPK dikurang sisa. KPK-nya 40, sisanya 25, menghasilkan angka 15, sehingga 15 ini adalah tanggalan yang masih memungkinkan di penanggalan kalender. Jadi mereka bertemu kembali tanggal 15 Mei 2021, masuk ke bulan berikutnya ya, yaitu bulan Mei. Cara kedua yaitu KPK ditambah tanggal mulai. KPK-nya adalah 40, tanggal mulainya adalah 5 April, sehingga menghasilkan angka 45 April. Karena 1 bulan April ada 30 hari, maka 45 April dikurang 30. 30-nya ini ada pada bulan April ya, 30, sehingga menghasilkan angka 45 dikurang 30, yaitu sama dengan 15. 15 ini bukan 15 April lagi, tetapi sudah masuk ke 15 Mei. Jadi, Siti dan Dayu akan kembali ke perpustakaan bersama tanggal 15 Mei 2021. Contoh ketiga, lampu A berkedip setiap 4 detik, lampu B berkedip setiap 8 detik, lampu C berkedip setiap 12 detik.
Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketiga lampu berkedip bersama untuk kedua kalinya? Nah, kita akan mencari KPK dari 4, 8, dan 12. Di situ kita menggunakan cara tabel. Ingat, pilihlah salah satu cara untuk mencari KPK sesuai dengan keinginanmu dan yang mudah kamu lakukan. 4, 8, dan 12 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 2, 4, dan 6. Kita lihat angka di bawahnya, itu bilangan prima 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian angka 1, 2, dan 3 akan kita uraikan angkanya, itu pembaginya. 1 dibagi 2 lagi tidak bisa, tulisnya 1. 2 dibagi 2 bisa, hasilnya 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya 3. Lalu 1, 1, 3 kita bagi ke bilangan prima berikutnya, itu 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis dengan soalnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa juga, kita tulis di bawahnya 1. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. Lalu karena KPK-nya bisa kita cari dengan faktorisasi, yaitu 2 pangkat 3 kalikan 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Sehingga dapat diperoleh ketiga lampu berkedip kembali bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik ke-24. Contoh keempat, lampu A menyala setiap 20 menit sekali. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Jika kedua lampu menyala bersama-sama pertama kalinya pukul 6:15, pada pukul berapa lagi kah kedua lampu akan menyala bersama-sama kemudian? Kemudian kita cari KPK antara 20 dan 15. Di sini Ibu gunakan pohon faktor. Lalu Ibu uraikan faktorisasinya. 20 yaitu 2 pangkat 2 kalikan 5, sedangkan 15 adalah 3 kali 5. KPK dari 20 dan 15 kita cari pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kalikan 3 kalikan 5 sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit ini merupakan 1 jam. Lalu kita olah kembali hitungannya dengan menggunakan rumus menyala bersama lagi, yaitu KPK ditambah mulainya. 1 jam ditambah jam mulainya adalah jam 6:15. Lihat cara susun ke bawah. Sehingga kedua lampu akan menyala kembali pada pukul 7:15 menit. Soal kelima, lampu A menyala setiap 12 menit sekali, lampu B menyala setiap 18 menit sekali. Jika kedua lampu menyala pertama kali bersama-sama pukul 6:25 menit, maka pada pukul berapa lagi kah kedua lampu akan menyala bersama-sama untuk kedua kalinya? Di sini kita akan mencari KPK dari 12 dan 18. Ibu gunakan pohon faktor ya. Faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kalikan 3. Sedangkan 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh KPK kita cari pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2. Yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Artinya 36 menit kemudian setelah pukul 6:25, yaitu menyala bersama kembali ya sama dengan KPK ditambah mulainya. KPK-nya 36, mulainya pukul 6:25. Kita uraikan penjumlahannya dengan susun ke bawah. 25 ditambah 36 sama dengan 61. 6-nya kita turunkan ya untuk jamnya.
Ternyata tertulis jam 6:61. Di sini 61 menit ini sudah melewati batas normalnya. Batas normalnya adalah 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Nah, 61 menit ini kemudian kita kurangi dengan 60 menjadi 1 menit. Dan 60 menit yang tadi muncul akan berubah menjadi 1 jam. Sehingga jam 6 tambah 1 jam sama dengan jam 7. Jadi kedua lampu menyala bersama-sama lagi pada pukul 7:01 menit. Soal ke-6 yaitu Yuda berenang setiap 4 hari, Randy berenang setiap 6 hari, dan Catur berenang setiap 8 hari. Mereka berenang bersama-sama pada hari Minggu, maka ketiga anak itu akan berenang bersama-sama kembali pada hari apa? Nah, di sini kita tuliskan KPK dari 4, 6, dan 8. Ibu menggunakan uraian dari kelipatan atau perkalian 4, 6, dan 8. Sehingga diperoleh KPK-nya adalah 24. Artinya 24 hari kemudian setelah hari Minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Lalu KPK dibagi dengan 7. 24 kita bagi 7 dapatnya 3 karena 7 kali 3 sama dengan 21. Dan sisanya adalah 3. Berarti 3 hari setelah hari Minggu yaitu hari Rabu. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi pada hari Rabu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.